Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar hari ini? Iya, men. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Ini kita di pertemuan yang kedua. Sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi yang pertama di kelas 10 ini ya, semester ganjil, yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab-kitab itu ya ada Taurat, Zabur, dan Injil. Umat Islam harus mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup, way of life. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Paling penting adalah memahami isi Al-Quran dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berlaku selama-lamanya. Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun dan oleh siapapun, baik dari segi indahnya bahasa maupun lainnya. Jadi Al-Quran itu anak-anak termasuk bagian dari salah satu bagian dari mukjizat Nabi Muhammad yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Lanjut ke pengertian Al-Quran. Di buku itu, pengertian Al-Quran menurut beberapa ulama itu sangat banyak ya. Jadi nanti yang menurut ulama itu bisa dibaca sendiri-sendiri. Kita ambil pengertian Al-Quran secara garis besar. Pengertian Al-Quran secara garis besar itu adalah Al-Quran itu sebuah kalamullah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dan Al-Quran itu turunnya secara mutawatir atau berangsur-angsur. Yang kedua yaitu nama-nama Al-Quran. Yang di buku itu Al-Quran sebagai kitabullah memiliki banyak nama. Kitab Al-Quran itu namanya banyak. Ini menurut kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zarkashi. Pendapat lain menyatakan ada 78 nama. Namun di dalam buku itu cuma disebutkan hanya ada 5 nama Al-Quran yang perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama jelas itu nama Al-Quran adalah paling populer yang sering kita lekatkan ya, yang paling populer kita ketahui. Yang kedua Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Yang ketiga Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Yang keempat Al-Dzikri. Al-Dzikri artinya pemberi pengingat, ya, pemberi pengingat kepada kita semua manusia yang beragama Islam, dan tentunya Al-Quran itu menjadi pedoman hidup semua bagi umat Islam.
Yang kelima, at-tanzil. At-tanzil ini artinya yang diturunkan. Al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk dan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, tuntunan ibadah, budi pekerti, dan lain-lain. Sebagai kitab tuntunan hidup bagi setiap umat Islam, Al-Quran mengandung tuntunan hidup. Hendaknya setiap muslim dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Quran, yakni dengan menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah. Umat Islam diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai tuntunan Al-Quran, baik dalam kesendiriannya maupun di tengah-tengah pergaulan bermasyarakat, baik masyarakat yang homogen maupun heterogen, berpikir, bersikap, dan bertindak menurut tuntunan Al-Quran. Jadi semua dasar dari kehidupan, dari apapun yang kita lakukan itu semua ada di Al-Quran. Selanjutnya kita ke materi yang kedua ya anak-anak, pengertian turunnya Al-Quran. Itu yang di buku itu disimak ya. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhil Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW, artinya yang suci. Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar, sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perselisihan yang terjadi tentang beberapa lama Nabi bermukim di Mekah. Sesudah beliau diangkat menjadi Rasul, pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus semuanya. Kemudian dari sana, maksudnya dari sana itu dari langit, diturunkan sedikit demi sedikit ke dunia. Nah, ini ada penjelasan lagi. Al-Quran itu diturunkan dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Dzulhijjah. Turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW bertahanus atau beribadah di Gua Hira. Pada saat itu turunlah wahyu dengan pertama Jibril Al-Amin dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi pada proses penurunan Al-Quran itu yang pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam 17 Ramadan. Pada malam itu, pada saat Nabi sedang beribadah di Gua Hira dan didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad. Wahyu pertama itu yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan pada malam 17 Ramadan itu disebut malam Lailatul Qadar. Makanya ketika di zaman sekarang ini pada saat bulan Ramadan pada malam 17 itu kita semua umat Islam dianjurkan untuk dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu anak-anak, kita sebagai umat Islam harus memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi
di bulan apalagi ini kan kita hampir memasuki bulan Ramadan. Apalagi ketika di bulan Ramadan itu, ketika kita beribadah, ya menjalankan ibadah puasa, sholat, membaca Al-Quran, itu pahalanya dilipat gandakan. Ya mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan, kurang lebihnya ya nanti bisa diulang lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.